Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu. Nah, oke, kita akan melanjutkan materi reproduksi sel atau pembelahan sel. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas amitosis, mitosis, dan meiosis. Ingat lagi dengan pelajaran sebelumnya. Nah, terutama yang meiosis, karena gametogenesis pada manusia atau hewan dan pada tumbuhan itu berkaitan dengan materi meiosis. Ya, nantinya kalau kalian meiosisnya lupa atau belum paham, ini akan lebih nggak paham lagi untuk yang gametogenesis. Oke, sekarang kita bahas gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Ya, gametogenesis merupakan proses pembentukan sel-sel gamet. Nah, sel-sel gamet itu bisa sperma ataupun ovum yang tahapannya melalui pembelahan meiosis. Ya, kemudian gametogenesis itu terjadi melalui dua macam juga, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma yang terjadi pada organ reproduksi pria atau pada jantan, yang terjadi pada testis. Nah, ada bagian testis, di dalamnya ada bagian tubulus seminiferus. Nah, tahapan ini sudah dibahas di kelas 11 ya. Spermatogonium mengalami pembelahan menjadi spermatosit primer mengalami pembelahan menjadi spermatosit sekunder, kemudian mengalami pembelahan menjadi spermatid, kemudian mengalami diferensiasi atau pematangan menjadi spermatozoa. Kemudian yang oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi pada organ reproduksi wanita atau betina, yaitu pada organ ovarium. Tahapannya, oogonium mengalami pembelahan menjadi oosit primer mengalami pembelahan menjadi oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi ootit. Nah, kemudian ootit mengalami diferensiasi atau pematangan menjadi ovum. Nah, ini kita bahas dengan gambarnya ya. Nah, ingat tadi mengalami pembelahan. Ibu jelaskan tadi mengalami pembelahan. Sekarang kita bahas secara detail pembelahannya ya. Nah, jadi sel induk sperma atau disebut dengan spermatogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis. Kondisi kromosomnya 2N. Ingat kalau mitosis dia akan membelah, tetap anakannya adalah 2N. Nah, di sini Ibu nggak akan bahas lagi pembelahan mitosis itu tahapannya seperti apa. Ya, pro, meta, ana, telo dengan ciri-cirinya. Nah, di sini digambarkan hanya satu sel saja. Ya, nah satu sel ini disebutnya adalah spermatosit primer. Nah, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 dengan tahapannya, kemudian akan menghasilkan dua sel anakan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Perhatikan di sini kondisi kromosomnya adalah N. Kemudian, masing-masing spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid. Nah, spermatid ini ada 4 ya, jadi dari masing-masing satu sel membelah menjadi 2 sehingga hasilnya adalah 4 sel spermatid. Nah, 4 sel spermatid ini akan mengalami diferensiasi atau pematangan menjadi sperma atau spermatozoa. Nah, pematangannya seperti apa? Jadi dibentuk bagian kepala, kemudian bagian ekor. Jadi sitoplasmanya dan membran plasmanya memanjang, membentuk seperti ekor supaya lebih mudah dalam bergerak atau mobilitasnya lebih tinggi. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan yang oogenesis. Nah, oogenesis itu tahapannya juga sama, cuman hasilnya berbeda. Jadi, spermatogonium, ya, sel induk ovumnya membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 2 sel. Cuman 2 selnya itu ukurannya tidak sama besar. Kalau ditanya kenapa tidak sama besar, secara genetiknya memang seperti itu.
ya. Nah, alasannya nanti Ibu jelaskan di akhir ya. Nah, jadi satu besar, satu kecil. Nah, yang besar itu disebut dengan oosit sekunder. Yang kecil itu disebut dengan badan polar atau polosit 1 atau polosit pertama. Nah, dua sel yang oosit sekunder juga akan mengalami pembelahan meiosis. Ya, meiosis 2 menghasilkan sel juga yang satu ukurannya besar, satu ukurannya kecil, yang badan polar yang memang ukurannya kecil dibelah lagi menjadi 2 ya, mengalami meiosis 2 sehingga nanti akan terbentuk 3 badan polar kedua atau polosit kedua. Kemudian ada satu sel yang besar itu disebut dengan ootit yang langsung berkembang menjadi ovum. Nah, di sini langsung disebut sebagai ovum. Tahapannya harus ootit dulu baru ovum. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau dari tahapannya antara spermatogenesis dan oogenesis itu dia sama tahapannya. Nah, berbedanya di mana? Berbedanya adalah di hasilnya. Kalau di spermatogenesis, satu induk sperma akan menghasilkan 4 sperma yang semuanya berfungsi. Sementara kalau yang oogenesis, ya, dari satu induk ovum, dia akan menghasilkan hanya satu sel yang berfungsi atau fungsional. Ya, satu ovum saja, sementara yang tiganya itu akan degenerasi atau mati dengan sendirinya. Ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Kalau setiap wanita atau betina, ya, saya gambarkan manusia saja deh, karena kalau hewan kan ada yang dia menghasilkan lebih dari satu. Nah, itu beda lagi teorinya ya. Saya gambarkan wanita. Setiap kali wanita ya itu menghasilkan ovum hanya satu. Kalau spermanya itu selalu dihasilkan 4. Dan itu pembentukannya selalu ya mungkin kalau wanita itu 1 bulan hanya 1 kali menghasilkan ovum. Kalau laki-laki 1 bulan bisa ya pembentukan ovum itu bisa setiap saat. Jadi banyak sperma yang dihasilkan. Nah, banyak sperma yang mampu membuahi pasti hanya satu karena hanya ada satu ovum. Nah, sehingga normalnya kalau terjadi fertilisasi antara satu ovum dan satu sperma hanya menghasilkan satu embrio, berarti akan menghasilkan satu janin atau satu individu. Ya, normalnya setiap kali hamil hanya menghasilkan satu individu atau satu bayi yang dilahirkan. Nah, berarti, kan ada yang kembar, Bu. Ya, ada yang kembar itu berarti dia tidak normal atau kelainan sebenarnya gitu ya. Nah, kembar itu, kalau kita bahas lagi mengenai kembar walaupun sudah dibahas di kelas 11 ya. Nah, kembar itu bisa saja terjadi kelainan, misalkan yang harusnya dihasilkan satu ovum dihasilkan 2 ovum. Kenapa? Karena setiap perempuan itu kan mempunyai 2 ovarium. Ya, dua-duanya menghasilkan, dua-duanya berarti difertilisasi. Ingat bahwa sperma selalu banyak. Nah, itu berarti menghasilkan kembar yang tidak identik. Jadi kembar tetapi tidak sama, hanya bareng saja di dalam rahimnya dengan waktu yang sama. Kemudian kalau kembar yang identik itu dihasilkan dari fertilisasi satu ovum satu sperma, kemudian menghasilkan zigot, menghasilkan embrio, embrionya yang membelah. Ya. Kalau dia berhasil membelahnya secara sempurna akan menghasilkan bayi yang dilahirkan itu identik. Susah dibedakannya. Ya, tetapi ada yang pembelahannya itu tidak sempurna sehingga menghasilkan kembar siam. Misalkan dia masih nyatu di bagian kepalanya, masih nyatu di bagian dadanya, jantungnya cuma satu atau masih nyatu di bagian perutnya, berarti ususnya masih nyatu gitu, ya. Nah, seperti itu penggambarannya. Semoga kalian paham ya. Ibu lanjutkan. Kalau tadi itu proses pembentukan gamet dan juga fertilisasinya pada hewan atau pada manusia. Nah, sekarang kita akan bahas gametogenesis pada tumbuhan.
Nah, gametogenesis pada tumbuhan itu ada mikrosporogenesis dan ada megasporogenesis. Kalau tadi di hewan atau manusia ada spermatogenesis dan oogenesis. Ya, perhatikan perbedaannya. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan sel-sel polen atau serbuk sari yang terjadi pada benang sari. Benang sari itu adalah alat atau organ kelamin jantannya. Kemudian megasporogenesis adalah proses pembentukan sel kandung lembaga ya atau bakal biji ya yang terjadi pada bagian organ yang disebut dengan nucellus. Ya, atau sel kandung lembaga itu disebut dengan megaspora. Nah, kita lihat gambarnya. Kalau ada bunga itu biasanya ada mahkota, ada kelopak, kemudian ada benang sari, ada putik. Nah, benang sari itu merupakan alat kelamin jantan, ada kepala sari dan ada tangkai sari. Kemudian di putik itu ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bagian ovarium. Nah, di bagian ovariumnya ini yang disebut dengan bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji yang disebut dengan nucellus. Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada putik atau pada bakal buah atau ovarium. Kalian perhatikan bahwa prosesnya ya, proses pembentukan dari sel induk megaspora sampai membentuk megaspora itu mempunyai tahapan yang sama dengan oogenesis. Jadi megaspora itu adalah organ kelamin betina ya. Jadi prosesnya sama dengan oogenesis. Ya, akan menghasilkan 4 megaspora, tetapi hanya 1 megaspora yang berfungsi, sementara 3 megaspora akan mengalami degenerasi atau hilang. Nah, 1 sel megaspora ini, ya ini perhatikan intinya cuma 1, kemudian akan mengalami pembelahan mitosis. Ingat yang membelah hanya inti selnya saja. Ya, jadi selnya tetap 1. Nah, inti selnya dari 1 sel mengalami mitosis 1 akan menjadi 2 sel, kemudian mengalami pembelahan mitosis 2 menjadi 4 sel, kemudian mengalami mitosis 3 akan membelah menjadi 8 sel. Sehingga hasil akhirnya 1 sel megaspora itu akan menghasilkan 8 inti sel. Nah, perhatikan 8 inti selnya itu masing-masing ada namanya. 3 yang ada di bagian atas itu disebut dengan inti antipoda, 2 yang ada di bagian tengah itu disebut dengan inti kandung lembaga sekunder atau disebut dengan inti polar. Kemudian 3 yang ada di bagian bawah itu 1 yang ada di tengah itu merupakan inti telur atau inti ovum. Kemudian yang 2 di bagian samping kanan dan kiri itu merupakan inti sinergit. Nah, ini adalah proses pembelahan yang terjadi pada bagian bakal buah. Ya, ada bakal buah, di dalamnya ada bakal biji yang disebut dengan megaspora atau nucellus. Sekarang kita lihat yang di bagian kotak sari. Nah, yang di bagian kotak sari ya, jadi kepala sari, ada kotak sari. Nah, kotak sari itu dia sama mengalami pembelahan sama seperti spermatogenesis. Nah, di sebagian spermatogenesis ini ya, dia dari 1 sel mengalami pembelahan menjadi 4 sel. Nah, 4 sel ini 4-4-nya berfungsi sebagai polen atau serbuk sari. Nah, kemudian jika 1 polen atau serbuk sari itu jatuh di kepala putik, maka akan terjadi pembelahan inti selnya. Kita lihat lagi ke sini biar lebih jelas ya. Jadi kalau di sini serbuk sari yang sudah jatuh di kepala putik akan membentuk bulu serbuk sari. Nah, kenapa bisa terbentuk bulu serbuk sari? Karena inti selnya membelah menjadi 2. Nah, 1 membelah secara mitosis menjadi 2 sel. Nah, 2 sel itu adalah 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif. Nah, 1 inti vegetatif dia akan tetap tidak membelah, kemudian inti generatif akan membelah secara mitosis lagi menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sehingga di dalam bulu serbuk sari ini ada 3 inti.
inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Ini ya penggambarannya di sini. Jadi dia akan menuju bagian celah atau bagian pintunya dari nucellus atau bakal biji. Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Apa fungsinya inti vegetatif? Jadi fungsinya dia adalah untuk mendorong supaya bulu serbuk sarinya itu makin panjang dan menuju si celah dari nucellus. Nah, setelah dia sampai di celahnya nucellus, maka tugasnya selesai. Dan dia akan digenerasi dengan sendirinya, maka si inti generatif 1 dan inti generatif 2 akan masuk ke bagian sitoplasmanya dari nucellus atau bakal biji. Nah, disinilah nanti dia memulai pembuahan. Kalau tadi sudah penyerbukan, sekarang memulai pembuahan. Kita lihat pembuahannya atau fertilisasinya bagaimana. Jadi fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan itu disebut dengan fertilisasi atau pembuahan ganda. Kenapa? Karena ada 2 inti generatif. Inti generatif itu berfungsi sebagai sperma. Ya, bayangkan sebagai sperma. Nah, kita lihat inti generatif 1 itu akan bertemu atau dibuahi atau berfertilisasi dengan inti ovum. Kita langsung ke gambarnya biar kamu nggak bingung ya. Jadi inti generatif 1 akan bertemu dengan ovum. Inti generatif 1 itu kondisi kromosomnya N, inti ovum kondisi kromosomnya N, kemudian mereka akan bergabung ya menjadi zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi embrio yang kondisi kromosomnya 2N. Kemudian inti generatif 2 akan berfertilisasi atau dibuahi oleh inti kandung lembaga sekunder. Perhatikan ini inti generatif 2 bertemu dengan IKLS yang kondisinya adalah 2N, kemudian inti generatif 2 itu N. Sehingga akan membentuk cadangan makanan atau endosperm yang kondisinya adalah 3N. Ingat, berarti kalau di tumbuhan embrio itu 2N, cadangan makanannya itu 3N. Kemudian cadangan makanan dan embrio akan bersatu, maka terbentuklah biji. Setelah terbentuk biji, maka akan terbentuk buah yang melingkupi biji. Seperti itu ya proses pembentukannya sampai terbentuk biji dan buah yang bisa kita makan. Misalkan mangga, durian, rambutan, jeruk dan lain sebagainya. Nah, seperti inilah proses pembentukannya. Oke ya, semoga kalian paham. Kalau belum paham, silahkan kalian boleh bertanya, boleh melalui chat yang ada di e-learning atau chat yang ada di WA. Ya, boleh juga melalui video call. Ibu selalu mengingatkan, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, meminimalisasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.